Oke guys, halo semuanya. Di sini dengan kelompok 9 dari Tafsir Al-Qaidi kelas C1 akan mengkomparasikan tentang tafsir Sunni dan juga Mu'tazilah, yang mana tafsir Sunni nanti dijelaskan oleh rekan saya dengan nama, Alpi. dengan Mu'tazilah yang dijelaskan oleh saya sendiri. Namanya Bang. Namanya Farhan, absen nomor 28 kalau nggak salah. Oke, kita Sangat langsung detail. lanjut pembahasan dimulai dari tafsir Sunni. Silahkan. Oke. Jadi gini Bang Farhan. Tafsir yang kita bawakan nih sebenarnya namanya agak mirip ya. Kalau yang aku Kashful Bayan, kalau Bang Farhan apa namanya? Al-Kasyaf an Haqa'iqut Tanzil Nah, wa Uyunil Aqawil. jadi namanya tuh sama-sama kasyaf gitu. Tapi kasyafnya Oke. aku itu kasyafnya Sunni. Jadi kitab ini ditulis sama As-Sa'labi yang beliau itu hidup pada abad 4 kalau nggak 5 Hijriah, sekitaran segitu. Nah, beliau itu hidup di Al-Nastauri Mana tuh? di Iran, Bang. Jauh Oh, banget. Iran. Terus Yes. eh apa dia? Ya itu, beliau itu adalah orang Sunni, Sunninya Sunni Asy'ari kayak gitu. Kalau Bang Farhan nih, gimana Oh, kasyafnya Bang Farhan tuh? Kasyaf itu bisa melihat dunia luar. Tapi ini bukan Al-Kasyaf itu, tapi kitab tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iqut Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhid Ta'wil, yang mana karya monumental dari Az-Zamakhsyari. Beliau ini orang Khawarizmi yang sekarang itu adalah Rusia. Beliau mempunyai nama Abdul Qasim Mahmud bin Muhammad bin Umar Al-Zamakhsyari. Beliau hidup pada abad ke-6, yang dimana beliau ini mempunyai julukan yaitu Jar Allah. Artinya adalah tetangga Tetangga. Allah. Terus kita pembahasan kepada gimana sih kitab tafsir tersebut. Silakan. Oke. Kalau kitabnya Bapak Asauri ini, Bapak. iya, Bapak dong, emangnya Ibu. Oke, Bapak Oke. Asauri ini kitabnya itu bercorak, bukan bercorak ya. Metodenya itu pakai tahlili. Jadi menafsirkan ayat-ayat itu secara rinci, terus juga pakai tartib mushafi, jadi urut dari Al-Fatihah sampai Anas. Terus juga di kitab ini itu punya ciri khas, yaitu detail dalam menjelaskan kisah-kisah kayak gitu. Terus cenderungnya menggunakan biroi salah, bil maksur. Jadi riwayat-riwayat kayak gitu. Kalau kasyafnya Bang Farhan gimana nih? Untuk metodenya itu adalah tahlili, jadi panjang, gak cuma dikit. Dominannya itu dominan bil ro'i, cuman ya ada sebagian itu bil ma'thur. Kemudian dijelaskan mushafi juga dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Eh, Hampir-hampir ya, Hampir hampir-hampir. ya, cuma ada perbedaan lah dari metodenya. Jadi Kemudian lebih condong ke penalaran ya daripada ya, riwayat-riwayat gitu. Oke. oke, kita lanjut pada sesi contoh. Ya. Kita Contoh. ambil contohnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Oke, pertama dari aku nih. Kasyaf di dalam kitab ini As-Sa'labi itu, sorry guys. As-Sa'labi itu menafsirkan ayat ini kan wujuhu yauma idin nadhiroh eh Ila ila rabbiha rabbiha nadhira. nadhiroh gitu kan. Nah, wujuhu yauma idin nadhiroh Ya, iya kan? benar. Iya. Nah, itu ditafsirkan beliau ini ikut penafsiran yang nadhiroh itu keindahan. Jadi, nadhiroh yang dalam ayat 22 ini As-Sa'labi itu ikut penafsiran ulama, mayoritas ulama kalau menafsirkan ayat ini itu sebagai kata-kata nadhiroh itu dijelaskan dengan indah, terus bahagia, kan berseri-seri nih.
Nah, menurut As-Sa'labi, em, ayat ini itu menunjukkan kalau Allah itu bakal memberikan cahaya ke wajah-wajah orang yang beriman. Jadi besok itu Bang, orang-orang yang beriman itu wajahnya itu cerah, berseri dan berbahagia gitu. Terus ila rabbiha nadhiroh, kata nadhiroh ini diartikan sebagai eh, pertemuan Allah secara langsung kan. Nah, Sa'labi itu setuju sama pendapat mayoritas mufasir dan beliau juga mengutip apa pendapatnya Ibnu Abbas kalau kita sebagai orang-orang yang beriman besok nih, amin, itu bisa melihat Allah itu secara langsung besok di hari kiamat kayak gitu. Kalau Al-Kasyafnya gimana Bang? Oke, kalau Al-Kasyaf itu karena ini perbedaan apa aliran antara Sunni dan juga Mu'tazilah, jelas ada sebuah perbedaan yang mana tadi kan dikatakan bahwa nadhiro itu keindahan. Tetapi dalam tafsir Al-Kasyaf di sini, wujuhu yauma idzin nadhiroh ila rabbiha nadhiroh, yang dimana kata nadhiroh ini jika dimaknai secara zahir itu artinya melihat Allah ketika di hari kiamat. Nah, kemudian Al-Zamakhsyari ini memaknainya sebagai makna takwil. Artinya berharap. Ya kan, masa apa Allah itu bisa dilihat? Berarti kan Allah itu butuh makan. Enak banget loh. Makan, makan, makan. Tapi makan di sini adalah bahasa Arab yang artinya tempat. Nah, di situ aliran Mu'tazilah menegaskan bahwa ada penolakan tajsim. Tajsim ini penyerupaan Tuhan kepada makhluknya. Ya masa Allah itu kan sama dengan makhluknya kan? Masa sama kayak sapi kan? Atau kambing? Sapi banget sih Bang contohnya. Oke, Nah, lanjut. oke. Nah, kemudian ayat ini diakui sebagai ayat yang mutasyabih, yang mana dikuatkan dengan ayat muhkam, yaitu surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir, yang dimana Allah ini tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, jadi di sini ada sinkronisasi antara Al-Qiyamah dengan Al-An'am. Jadi Al-An'am ini adalah sebagai penguat dari argumen bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu pemaknaan nadhiro itu adalah roja, berharap. Jadi gitu ya perbedaannya teman-teman antara Sunni sama Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah itu cenderung penararan dan di logika. Kalau ya Sunni ya gitulah. Jadi kalian mau ngikut mana setelah menonton video ini? Kalian mau tetap Sunni atau pindah ke Mu'tazilah? Oke, sekian semuanya. Bye-bye.